Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua. Malam hari ini, sore hari ini kita bisa berkumpul, bermuwajahah. Kita niatkan untuk thalabul ilmi. Semoga dengan niat thalabul ilmi ini Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah kaki kita sejak awal kita melangkahkan kaki dari keluar rumah sampai di tempat ini sampai nanti pulang kembali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Siapa orangnya yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga dia pulang. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa melimpahkan salawat dan salamnya kepada umat beliau yang tetap istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung suasana masih Syawal, belum berakhir, meskipun mepet-mepet akhir, tak lupa kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, dan bulan Ramadan kemarin benar-benar mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita buka kembali kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Abdul Rahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Kita membahas masih tentang dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu sebagai sebuah dosa, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan itu sebagai sebuah dosa, yang kita berharap dengan kita mengetahui ini kita bisa menghindari dosa-dosa yang ada di tengah-tengah kita. Kalau ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, begitu pula tak kenal maka tak benci. Kalau kita tidak mengenal saudara kita, maka kita tidak akan bisa menyayangi saudara kita. Dan begitu pula kalau kita tidak mengenal musuh-musuh kita, baik dari kalangan syaitan maupun dari kalangan hawa nafsu diri kita sendiri, maka kita tidak bisa membenci musuh kita dari kalangan syaitan
maupun dari kalangan hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita tidak bisa membencinya, maka kita nanti malah menganggap bahwa musuh kita itu adalah teman kita. Makanya kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka sebenarnya juga ada pepatah tak kenal maka tak benci. Kalau nggak kenal, maka kita tidak bisa membenci. Kalau kita tidak belajar tentang Fir'aun, maka kita menganggap bahwa Fir'aun itu adalah seorang raja yang mulia, padahal dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengenal Abu Lahab, maka kita akan memandang, wah, Abu Lahab paman Nabi. Ternyata Abu Lahab adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar tak kenal maka tak sayang, tapi benar pula tak kenal maka tak benci. Maka kita mengenal beberapa dosa yang sudah ditetapkan ini sebagai sebuah dosa dalam syariat Islam, agar kita kemudian bisa membenci dosa ini dan agar kemudian kita bisa menghindari dosa-dosa tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kemudian ini yang ditulis dengan bold tebal, iyyakum wal hasada, hati-hatilah kalian terhadap hasad, hati-hatilah kalian terhadap sifat dengki, hati-hatilah kalian terhadap sifat iri. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad, yakulul hasanat, mampu memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang mampu memakan kayu bakar. Hati-hatilah kalian terhadap sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad itu mampu menghapus, memakan amal-amal kebaikan, sebagaimana api mampu memakan kayu bakar. Hadis ini dibawa oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian di sini kita membaca syarahnya Syekh Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, yang pada awalnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik. Hadis ini derajatnya dhaif, lemah, tidak kuat. Hadis ini derajatnya lemah, tetapi tetap dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Kelemahan hadis ini karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Isa bin Abi Isa. Beliau adalah orang yang matruk, ditinggalkan hadisnya. Dari rangkaian sanad yang ada pada hadis ini, ada satu rawi, ada satu orang yang meriwayatkan hadisnya yang bernama Isa bin Abi Isa. Beliau adalah matruk, hadisnya tidak dipakai. Ini dari sisi sanad. Kalau hadis niku lah enten hadis napa nika sahih, lajeng wonten hadis hasan, lajeng ngandhapi hasan enten hadis dhaif, ngandhapi dhaif wonten hadis ingkang dipun wastani hadis maudhu'. Hadis sahih niku hadis yang kuat, hadis hasan itu hadis yang antara kuat dan lemah, tetapi masih bisa dipakai sebagai hujjah. Kemudian yang ketiga ada hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Penggunaan hadis dhaif ini ada catatan-catatan. Dan kemudian yang keempat, hadis yang harus kita tinggalkan yaitu hadis maudhu', hadis yang palsu, hadis yang tidak jelas asal usulnya. Hadis ini yang kita bacakan tadi, bahwa hasad itu adalah perkara yang mampu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah dari sisi sanad, karena dalam periwayatannya ada rawi yang bernama Isa bin Abi Isa.
Tetapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, meskipun hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif, tetapi bahwa maknanya sesuai dengan beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Maka kemudian Syekh Abdurrahman Al-Bassam tetap mensyarah hadis ini, karena meskipun derajat hadisnya dari sisi sanad, dari sisi rangkaian orang yang membawa hadis itu lemah, karena ada satu saja orang yang dalam periwayatannya ada satu orang yang matruk. Meskipun yang lainnya tidak matruk, yang lainnya kuat-kuat, tetapi ada satu saja di antara sekian orang yang meriwayatkan hadis ini kok dia lemah, maka kemudian hadis itu adalah hadis yang kemudian bisa berderajat dhaif. Nah, ini kedhaifan itu dari sisi sanad. Tetapi bahwa makna dari hadis ini sesuai dengan banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menuju apa yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam ketika beliau menjelaskan hadis ini. Al-haditsu, hadis ini, fihi, pada hadis itu tahdzirun minal hasad, ada tahdzir dari perbuatan hasad. Ada peringatan bagi kita untuk kita tidak melakukan hasad, dengki, iri. Ini termasuk penyakit hati yang butuh obat. Maka kemudian nanti insya Allah di akhir pembahasan ada obat-obat yang kemudian direkomendasikan oleh para ulama untuk kita minum, agar kemudian penyakit hasad itu bisa hilang, minimal berkurang. Ada obat yang kemudian diresepkan oleh para ulama yang harus rutin minumnya, agar kemudian penyakit itu bisa hilang atau minimal berkurang. Hadis ini di dalamnya ada peringatan dari penyakit hati, penyakit diri, dosa yang menjalar di semua umat Islam, yaitu hasad. Hasad itu tidak mengenal usia, hasad itu tidak mengenal umur, hasad itu tidak mengenal jabatan, bahkan hasad itu tidak mengenal apakah dia orang alim atau orang bodoh, apakah dia orang yang tidak pernah beribadah atau bahkan dia mungkin orang yang ahli ibadah. Hasad tidak mengenal siapa mereka, semuanya bisa terjangkiti penyakit hasad. Wa wujubu mujahadatihi, dan hadis itu menjelaskan kepada kita tentang agar kita bersungguh-sungguh untuk menghindari penyakit hasad. Wa anna wujudahu, dan bahwasanya keberadaan hasad dalam diri kita yudhibul hasanat, bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan. Dalam konsep agama Islam, kebaikan itu bisa hilang dengan satu amal, sebagaimana dosa itu juga bisa hilang dengan satu amal. Kita pernah melakukan dosa, dosa ini bisa hilang dengan banyak sekali amal. Di antara amal-amal yang bisa menghilangkan dosa itu adalah amal haji. Orang yang kemudian pergi haji, kata Rasulullah SAW, selama hajinya dia tidak melakukan perbuatan fasik, tidak melakukan perbuatan keburukan, dan dia tidak mengatakan perkataan-perkataan kotor. Pas kaji niku kesandung sidik muni pitik misalnya, atau yang lain. Dalam hajinya dia tidak berbuat dengan perbuatan kotor dan tidak berkata dengan perkataan-perkataan kotor. Rasulullah SAW berjanji ketika kemudian dia pulang ke rumahnya, kayaumin waladathu ummuh, dia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkan dirinya. Dalam artian dia bersih dari semua dosa-dosa haji. Maka bagi yang belum haji semoga bisa segera haji. Termasuk saya nggih dereng, murah mawon dereng. Ning sakniki daftar kaji niku antrine pinten tahun? Kathah. Atau ada amalan yang lain yang kemudian bisa menghapus dosa. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya, puasa di hari Arafah, puasa di Asyura, itu bisa menghapus dosa-dosa. Atau
perkara yang kemudian paling menghapus dosa itu adalah dengan taubat, dengan taubatan nasuha. Itu menghapus dosa. Meskipun kita melakukan dosa A, dosa B, dosa C, dosa D, dosanya banyak berkali-kali, berulang-ulang, dosa itu semuanya bisa hilang dengan taubatan nasuha, atau bahkan mungkin dengan amalan-amalan kebaikan yang lain. Ini dosa bisa hilang. Sebagaimana itu pula kebaikan itu ternyata juga bisa hilang. Tidak kemudian setiap orang kemudian melakukan amal soleh, dia mendapatkan pahala, kemudian pahala itu bertengger dalam hatinya terus, enggak. Kebaikan itu ada kalanya bisa hilang dengan berbagai macam cara. Mungkin ketika orang kemudian memberikan sesuatu, sedekah kepada orang miskin misalnya, di antara perkara yang bisa menghilangkan amal itu adalah mengungkit-ungkit pemberian yang sudah diberikan kepada orang miskin. Di antara amal yang kemudian bisa menghapus kebaikan-kebaikan adalah misalnya ketika dia melakukan perbuatan kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Seandainya kamu itu melakukan perbuatan syirik, maka hapus amalan-amalan yang sudah kamu lakukan. Di antara perbuatan yang kemudian bisa menghapus kebaikan itu adalah hasad. Ini bisa menghapus kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, bahkan diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ada api yang memakan kayu bakar. Api memakan kayu bakar niku jur dados napa? Awu. Kecuali kayu ini kayu areng, masih tetap ada api. Tadi malam sampun nate mireng kabar teng daerah ingin kula niku enten sing kebakaran di sebelah di pondok. Tapi alhamdulillah bukan pondok kita, pondok sebelah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kebaikan kepada mereka. Barak-barak niku. Barak-barak niku napa bahasa Indonesia nih? Barak-barak berkobar-kobar. Berkobar-kobar dari tempat saya, padahal dari tempat saya sampai di daerahnya itu 1 kilo lebih, mungkin 2 atau 3 kilo. Dan itu langit kelihatan merah saking besarnya. Pada waktu itu suasananya itu suasana rada mencekam karena ngwang-wing suara sirine mobil pemadam kebakaran. Orang-orang sudah berjaga-jaga di jalan supaya tidak ada mobil yang terparkir di tengah jalan agar mobil pemadam kebakaran bisa lus sampai di tempat. Alhamdulillah sekarang sudah terkondisikan dan semoga segera baik kembali. Nah, ini belum dapat kabar penyebabnya apa. Tapi alhamdulillah tidak ada santri yang menjadi korban. Nah, ini diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ibarat ada api yang bisa memakan kayu bakar, bisa habis. Bahkan dalam agama Islam itu pahala itu tidak hanya bisa hilang, bahkan pahala itu bisa hilang bahkan sebelum pahala itu didapat. Artinya belum sempat orang itu melakukan suatu amal ibadah, Allah sudah menolak dulu amalnya. Pahalanya sudah tidak mungkin akan didapat, bahkan sebelum pahala itu didapat. Di antara perkara yang kemudian bisa menyebabkan harusnya dapat pahala tapi belum mengerjakan amal itu sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya adalah ketika seseorang datang ke arraf. Arraf itu adalah paranormal, tukang ramal. Bapak ibu yang punya adik, punya anak, buka majalah dengan sengaja membaca zodiak, kemudian sengaja meyakininya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang orang yang datang ke peramal, kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Belum sholat, itu sudah ditolak duluan. Belum sholat nih. Dereng nek ngono tapane aku arek ora salat. Bukan itu. Justru kalau begitu saya tidak akan mendatangi peramal, tukang ramal, paranormal. Kalau orang yang tidaklah mendatangi paranormal kecuali orang-orang yang tidak normal. Kalau orang normal enggak mau mendatangi orang paranormal. Nah, bahkan dalam agama Islam itu seperti itu.
Bahkan ada amalan yang amalan itu belum dilakukan, itu sudah ditolak duluan karena ada perkara-perkara yang mengiringi. Sebagaimana ada amal pahala kebaikan yang belum dilakukan, itu sudah dapat pahala duluan. Sebagaimana yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ketika beliau menuliskan kitab Minhajul Muslim dalam bab etika niat, adabun niyah, ketika kemudian beliau menukil hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ada orang yang dia tidak beramal tapi mendapatkan amal besar yang luar biasa. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa beramal karena dia tidak punya apa-apa untuk beramal. Tetapi dalam hatinya kepingin banget untuk bisa beramal. Sebagaimana orang-orang kaya itu beramal ini, beramal itu. Dia tidak punya, tapi dia kepingin banget. Belum dia beramal, hanya kepingin kerentek berazam kuat, dia sudah mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, ini dalam Islam itu ada seperti itu. Ada pahala yang pahala itu bahkan sebelum dilakukan sudah ditolak dulu. Tetapi ada juga pahala yang belum dilakukan sudah dapat duluan. Nah, termasuk ada pahala yang sudah dilakukan bisa hilang. Di antara amal yang bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan atau pahala itu adalah hasad. Yang inilah yang kemudian dibahas dalam bab ini. Al-hasadu, hasad, alladzi naha anhu wa an yara al-insanu ni'matallahi inda akhar. Yang dimaksud hasad di sini adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika seseorang yara, dia melihat ni'matallahi inda akhar, dia melihat kenikmatan orang lain yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada manusia lain, kepada seorang hamba, fayatamanna zawalaha minhu, dan dia kemudian menginginkan agar kenikmatan itu hilang dari dia. Oh, toko mobil anyar, muga-muga sedina meneh colong maling. Itu dia punya keinginan dalam hati agar kemudian nikmat orang lain itu hilang. Fahadha huwal hasadul madhmum. Inilah hasad yang tercela dalam pandangan agama Islam. Al-hasadu, hasad itu qad jaa dhammuhu fil kitabi was sunnah. Celanya hasad disebutkan dalam Al-Qur'an dan disebutkan dalam as-sunnah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsudunan nasa, apakah mereka itu hasad kepada manusia, ala ma atahumullahu min fadli, terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Fahadha inkarun minallah, ini adalah pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala, liman yahsudun nas, bagi orang yang iri, hasad kepada orang lain, ala ma an'amallahu alaihim, atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, orang lain. Allah Subhanahu wa taala di sini seolah-olah mengajak kita agar kita ini berpikir, kenapa kok ada orang hasad kepada orang lain atas nikmat yang Allah berikan kepada dia? Padahal nikmat itu datang dari Allah. Maka ketika dia hasad kepada orang lain, iri kalau orang lain itu mendapatkan nikmat, dan bahkan dia menginginkan agar orang lain nikmatnya hilang, seolah-olah dia tidak ridho kepada Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada orang lain. Maka seolah-olah di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpikir, am yahsudunan nas, kenapa mereka itu kok hasad kepada manusia? Nah, ini ala ma atahumullahu min fadli, terhadap fadilah, keutamaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Allah mengabarkan bahwa kenikmatan-kenikmatan orang lain itu hakikatnya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kemudian kita iri dengan kenikmatan orang lain?
maka seolah-olah dia tidak ridho terhadap yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain tersebut. Waja'a fi Musnad Ahmad, dan datang riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, wa Sunan At-Tirmidzi dan Sunan At-Tirmidzi min hadits Zubair ibn al-Awwam, hadis dari Zubair bin Awwam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, telah menjangkiti kalian penyakit-penyakit umat zaman dulu, yaitu al-hasadu, hasad, wal baghdha, dan permusuhan. Hiyal haliqah, dua penyakit ini, hasad dan permusuhan, adalah penghancur. Haliqatuddin, yaitu penghancur agama. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Rahman Al-Bassam menjelaskan, wa fil hasadi atharun katsiratun, dan dalam dosa hasad itu ada efek yang banyak. Waqad qil, dan sungguh telah dikatakan, inna awwala dzanbin usiyallahu bihi al-hasadu, inna awwalu dzanbin usiyallahu bihi al-hasada, sesungguhnya dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengan dosa itu adalah dosa hasad. Sejak pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk yang pertama kali, yaitu al-qalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallahu azza wa jalla al-qalam, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu adalah al-qalam. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada qalam, uktub, tulis. Qalam menjawab, ma aktub, apa yang harus hamba tulis ya Allah? Allah berfirman, uktub ma kana wa ma huwa kain ila an taqumas saah, tulis segala apa yang akan terjadi sampai nanti datangnya hari kiamat. Maka kemudian qalam menuliskan semua yang akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sejak saat itu Allah Subhanahu wa taala belum pernah dimaksiati. Belum pernah ada satupun makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah belum pernah ditentang oleh satu makhluk pun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin. Allah Subhanahu wa taala belum pernah dimaksiati. Allah Subhanahu wa taala belum pernah didurhakai. Allah Subhanahu wa taala belum pernah ada makhluk yang berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Fasajadu, maka mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, kenapa iblis kemudian tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam? Satu saja alasannya, hasad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ternyata melebihkan Nabi Adam alaihissalam dibandingkan dengan jin, yaitu iblis laknatullah alaihi. Karena ternyata makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, tetapkan sebagai khalifah fil ard itu manusia, bukan iblis. Sampai kemudian iblis merangkai alasan untuk menutupi hasadnya itu dengan mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Hasad yang kemudian melahirkan dosa-dosa yang lain, dosa sombong. Hasad yang kemudian melahirkan dosa yang lain, dosa menyesatkan Nabi Adam. Hasad yang kemudian melahirkan dosa yang lain, dosa-dosa yang kemudian ternyata sampai hari ini, sampai kiamat, iblis tidak akan pernah mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya cuma satu, hasad. Maka hasad ini adalah dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengan dosa itu. Bahkan setelah Nabi Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi,
Kemudian Nabi Adam alaihissalam tinggal di bumi bersama Hawa, istri beliau, kemudian melahirkan putra, melahirkan putri, melahirkan putra-putri. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahwa kemudian konon katanya Qabil dijodohkan dengan Iklimah apa Labuda? Iklimah. Kalau Habil dengan Labuda. Ngoten nggih. Mangke dibuka malih nggih. Intinya salah satu orang di antara mereka enggak terima, hasad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka berdua untuk berkurban. Yang satu diterima, yang satu hasad. Maka kemudian akhirnya yang satu membunuh yang lain. Ini dosa pertama yang terjadi di dunia saja juga dosa hasad. Maka dosa pertama yang terjadi di langit dosa hasad. Dosa pertama yang terjadi di bumi dosa hasad. Atan riyen napa mangke? Atan riyen monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ibu bapak sambil menikmati hidangan dipersilahkan supaya dua-duanya masuk, ilmunya masuk, kenyangnya masuk. Jangan tidak masuk semuanya. Paling boten ada satu yang masuk. Ini rizkum minallah, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji ini pancen penak. Maka kalau ada orang yang masih belum mau ngaji, kebangetan. Sudah enak disuguhi, masih tidak mau ngaji, jangan kebangetan tenan. Anek zaman biyen niku ngaji dados nggawa sentir, bar ngaji niki irunge dados ireng ngoten niku. Saniki niku njuk kurang napa malih jan. Wis dipenak-penake ngoten mawon isih angel ngaji. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan tadi ya. Dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali juga terjadi di bumi adalah hasad. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Bassam menukil perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau juga seorang pakar dalam pengobatan hati. Al-hasadu markuzun fi tabail bashar. Hasad itu memang tertanam dalam tabiat manusia. Secara dasar semua manusia itu punya tabiat hasad. Sebagaimana manusia itu punya tabiat kasihan. Gak ada orang yang tidak punya rasa kasihan, itu ndak ada. Cuma kemudian apa yang terjadi selama ini, apa yang kemudian senantiasa dia dapatkan, yang dia pelajari, menyebabkan rasa kasihan itu semakin baik atau bahkan rasa kasihan itu menjadi pudar. Tapi bahwa manusia pasti ada rasa kasihan. Sebagaimana manusia itu juga sifat dasarnya ada rasa hasad, iri kepada nikmat orang lain. Wa huwa annal insana yakrahu an yafuqahu ahadun, karena pada dasarnya manusia itu tidak senang kalau ada orang yang lebih dari dia. Min jinsihi fi syai'in minal fadail, dan biasanya jasad itu kemudian terjadi pada orang-orang yang kemudian posisinya sama. Kalau posisinya tidak sama bisa hasad tapi jarang. Sopir itu biasanya hasadnya juga sama sopir. Tukang becak hasadnya juga dengan tukang becak. Orang yang ngaji itu mungkin hasadnya juga sama orang yang ngaji. Sing kono mesti salah, sing bener namung. Pejabat itu biasanya hasadnya juga sama pejabat. Kadose kok mboten nenten niku, tukang becak kok njuk hasad kali presiden. Pak Jokowi kok yo iso dadi presiden piye? Mbok yo aku sing dadi presiden, kayaknya mboten niku. Tapi kalau tukang becak misalnya hasadnya dengan tukang becak, sing setunggal kok laris temen to, aku pel mau nakene kok ora entuk-entuk. Punya warung biasanya hasadnya juga dengan
warung lain. Maka justru hasad itu ada biasanya pada posisi yang sama. Dan ini yang kemudian perlu kita hati-hati. Nah, kemudian beliau menjelaskan wan nasu yang qasimuna fihi maratib, dan orang ketika hasad itu ada beberapa tingkatan hasad. Yang pertama, hasad yang paling parah. Yang paling parah. Apa itu? Mayyas'a fi zawali ni'matil mahsud, orang yang hasad dan dia berusaha agar kenikmatan orang lain hilang. Bil baghyi, dengan melakukan kedzaliman alaihi bil qauli wal fi'li, baik dengan ucapan difitnah atau yang lain, wal fi'li atau dengan perbuatan dicuri atau dihancurkan atau bagaimana caranya supaya nikmatnya hilang. Jadi dia hasad dalam hati, iri, kemudian setelah iri dia menginginkan agar nikmatnya orang lain hilang. Ketika dia menginginkan itu betul-betul dilaksanakan. Dia memang berusaha agar nikmat orang lain hilang. Contoh kecil misalnya, wonten mriki kok jebul nih, ternyata niku sotone entek ngene lho, entek. Kemudian dia tidak dapat, dia lihat orang lain dapat nikmat misalnya. Niki contoh kecil. Kemudian dia iri. Setelah iri dia menginginkan muga-muga apa jenengane niku wutah, muga-muga kesenggol wutah, muga-muga kesenggol njur wutah. Kok mboten wutah-wutah, dan dia berusaha untuk menumpahkan soto itu. Nah, niki hasad yang paling parah. Ini contoh kecil, contoh besarnya monggo dipun penggalih kiambak. Tingkatan hasad yang selanjutnya yang lebih yang di bawah itu adalah man yas'a fi naqli dzalika ila nafsih. Dia menginginkan agar kenikmatan itu hilang dan pindah ke dirinya. Kenikmatan itu hilang dan pindah ke dirinya, tapi cuma pingin, tidak melakukan apa-apa. Ndak mencuri, ndak cuma pengin muga-muga ilang, jur aku iso duwe kaya ngono supaya aku iso sak dhuwure wong kae. Nah, misalnya. Ini di bawahnya. Tingkatan yang di bawahnya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, man yas'a fi izalatil mahsud faqat. Orang yang kemudian pengin agar kenikmatannya hilang, muga-muga hilang. Min ghairi naqli dzalika ila nafsih, tetapi tidak menginginkan nikmat itu pindah kepada dirinya. Niki tingkatan yang ketiga. Pokoknya muga-muga kae nikmate kae mobile kae hilang. Tapi dia tidak menginginkan agar kenikmatan itu pindah kepada dirinya. Namung pengen mobile hilang, mobil orang lain. Itulah wa hadza kulluhu hasadun madmum. Ini semuanya adalah hasad yang dicela, dilarang, haram dalam agama Islam. Wa qismun akhar minan nas, tingkatan di bawahnya, tingkatan yang keempat, idza hasada ghairahu, dia iri kepada orang lain, lam ya'mal bi muqtada hasadi, dia tidak melakukan apa-apa, hatinya juga tidak dengki, tidak melakukan apa-apa, tidak pengen pindah ke dirinya, namung si fulan kae mobilnya anyar. Ampun, ora muni alhamdulillah, ora muni barakallah, kae mobile si fulan anyar. Nah, ampun. Tetapi tidak kemudian iri nopo malih menginginkan agar kenikmatan orang lain hilang, ndak. Wa qad ruwiya 'anil Hasan, diriwayatkan dari Hasan annahu la yu'tham bidzalika, tidak dosa. Itu ndak mengapa, ndak dosa. Wa qismun akhar, dan tingkatan yang kelima, idza wajada fi nafsihi hasad, kalau kemudian dia melihat kenikmatan orang lain timbul hasad dalam dirinya. Kai kok mobil anyar ya. Sa'a fi izalati, dia berusaha astagfirullah. Kemudian dia berusaha untuk menghilangkan rasa hasadnya. Afil isani ilal mahsud, bahkan dia kemudian berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang tadinya didengkini. Bi'ibda'il ihsan ilaihi, dengan berbuat baik kepadanya, wa du'a'i lahu, mendoakan dia, barakallah, wa nasri fadhailihi, dan menyiarkan kebaikan-kebaikannya dia.
Nah, wa fi izalati ma wajada fi nafsihi, dan dalam usahanya untuk menghilangkan sifat hasadnya itu hatta yubaddal bi mahabbati, hingga akhirnya dia mencintai orang tadi. Maka hadza min a'la darajatil iman. Orang yang kelima ini yang sebenarnya hasad tapi dia berusaha susah payah untuk menghilangkan hasadnya, ini adalah tingkatan iman yang tinggi. Wa sahibuhu, orangnya huwal mu'minul kamil, orang mukmin yang sempurna. Alladzi yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, orang yang kemudian mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini ketika kemudian hasad, dia kemudian berusaha untuk menghilangkan hasad hingga dia suka kalau orang lain mendapatkan nikmat seperti ketika dirinya mendapatkan nikmat. Alhamdulillah, kayak kok duwe mobil anyar. Asalnya itu kok iso tuku mobil anyar ya. Astagfirullah. Alhamdulillah, kayak iso tuku mobil anyar, malah nih kapan-kapan aku iso nyile. Ini suka ketika orang lain mendapatkan nikmat, sebagaimana dia suka ketika dirinya juga mendapatkan nikmat. Ini kata Imam Ibnu Rajab. Wa qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata. Sekarang perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tadi perkataan Imam Ibnu Rajab. Syekh As-Sa'di berkata, al-hasadu naw'an, hasad itu ada dua macam. Nau'un muharramun madmumun, yang pertama adalah hasad yang haram, dicela, dosa. Wa huwa ayyatamanna zawala ni'matillahi 'anil 'abdi, yaitu kemudian seseorang ketika menginginkan kenikmatan orang lain hilang, itu tercela. Saya ringkaskan penjelasannya. Wa hadzal nau'u huwa alladhi ya'kulul hasanat, inilah hasad yang bisa memakan kebaikan-kebaikan. Ketika dia iri kepada orang lain dan mengharapkan agar kenikmatan orang lain hilang. An-nau'u tsani, yang kedua, macam yang kedua, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, alla yatamanna zawala ni'matillahi 'anil 'abdi. Yang kedua, orang yang tidak menginginkan nikmat orang lain hilang. Walakin yatamanna husula mithliha lahu, tetapi dia menginginkan agar dirinya juga mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatannya dia. Kayak kok bisa tuku mobil, aku yo jan-jane pengen tuku mobil. Au fauqaha, atau bahkan di atasnya, syukur-syukur aku iso tuku motor mabur. Au dunaha, atau kenikmatan yang lain. Ini yang kedua. Wa hadza nau'an, dan tingkatan yang kedua ini, macam yang kedua ini juga terbagi menjadi dua lagi. Mahmudun wa ghairu mahmud, terpuji dan tidak terpuji. Hasad yang pertama, hasad yang haram tercela. Hasad yang kedua, terpuji dan tidak terpuji. Tapi bukan haram tercela, cuma tidak terpuji. Terpuji dan tidak terpuji. Yang kedua, yang terpuji, hasad yang terpuji. Jadi hasad itu ada yang terpuji. Apa itu? Ayyara ni'matallahi diniyah ala abdi, yaitu ketika seseorang melihat nikmat orang lain, tetapi nikmat itu nikmat agama. Melihat orang lain ilmunya banyak, melihat orang lain ibadahnya bagus, melihat orang lain hartanya banyak tapi diinfakkan di jalan Allah. Fayatamanna ayyakuna lahu mithlahu, dan dia menginginkan agar dirinya bisa seperti orang itu. Fahadha min babi tamannil khair, ini adalah bab tentang menginginkan kebaikan. Fa in qarana dzalika sa'yun wa 'amalun li tahsili dzalika, dan kalau dia kemudian mengiringinya dengan berusaha seperti yang dia lakukan, orang lain lakukan, fahuwa nurun ala nur, inilah petunjuk di atas petunjuk. Ini petunjuk yang bertumpuk-tumpuk. Wis kepengin seperti orang lain yang mendapatkan kebaikan agama, suka infak, suka ibadah, dia pengen dan dia kemudian mengusahakan keinginan itu agar menjadi nyata. Maka ini nurun ala nur, petunjuk di atas petunjuk. Wa ammal ghibtah allati lam tuhmad, dan adapun yang pertama tercela haram, yang kedua terpuji dan tidak terpuji. Yang terpuji tadi
hasad dalam perkara agama dan ini terpuji. Yang kedua, tidak terpuji. Apa? Fayatamanna husula matalibid dunya, orang yang menginginkan kenikmatan dunia seperti orang lain. Li ajlil ladzat, hanya karena kenikmatan duniawi. Wa tanawuli syahawat, dan untuk memuaskan keinginan saja. Kakis soti kaum Qarun, seperti kisah kaumnya Qarun. Ini tidak terpuji. Tapi tidak berarti tercela dan haram. Tapi ini tidak terpuji. Wah, orang lain punya mobil, aku ya pengen punya mobil. Tidak mengharapkan kenikmatan orang lain hilang, cuma dia juga menginginkan agar dia bisa seperti orang lain dalam meraih kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini kata kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian perkataan Imam Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saya ringkaskan. Walil hasadi thalathu maratib. Hasad itu ada 3 tingkatan. Ini kalau menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ihdaha, yang pertama, hiyal mutaqaddimah, penjelasan yang telah lalu, yaitu di sini maksudnya adalah orang yang kemudian hasad terhadap suatu perkara kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain agar kenikmatan itu hilang. Seperti tadi kita sampaikan, melihat orang lain punya nikmat, dia ingin kenikmatan orang lain hilang. Ini hasad yang pertama, macam hasad yang pertama. Macam hasad yang kedua, dan ini juga parah banget, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adalah tamanni istihabi adamin ni'mah, menginginkan agar orang lain yang tidak punya nikmat tetap berada dalam ketidaknikmatannya. Fa huwa yakrahu ayyuhditsallahu bi 'abdihi ni'mah. Dia tidak suka kalau orang ini nanti dapat nikmat. Bal yuhibbu an yabqa ala halihi. Dia suka kalau orang ini tetap dalam ketidaknikmatannya. Min jahlihi, tetap bodoh. Au fakrihi, tetap fakir. Au dha'fihi, tetap lemah, enggak punya apa-apa, dan seterusnya. Jadi ini parah. Belum dapat nikmat sudah hasad duluan. Ada orang enggak punya, ada orang kemudian usaha enggak maju-maju. Dia pengen muga-muga ojo maju, muga-muga ojo maju. Belum dapat nikmat sudah hasad duluan. Ini parah. Ini hasad yang termasuk hasad yang parah. Kalau yang tadi itu memang sudah dapat nikmat, sudah cetha welo-welo, oh temen yang lain, yang warung yang lain kok semakin rame, punya banyak sekali properti, kemudian dia silau dengan kenikmatan orang lain. Ini hasad. Dan ada yang lebih parah lagi. Apa? Ketika orang masih miskin, dia sudah hasad. Pokoknya jangan sampai orang miskin ini punya itu, punya ini, punya itu. Belum dapat nikmat sudah dihasadi. Ada yang hasad. Maka betul-betul kita kemudian diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang-orang yang hasad. Idza hasad, apabila dia sedang hasad. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hasadul ghibtah, hasad yang namanya hasad ghibtah. Wa huwa tamanni ayyakuna lahu mithla halil mahsud. Dia menginginkan agar dia mendapatkan nikmat seperti kenikmatan orang lain. Min ghairi an tazula an ni'mata anhu, tanpa dia menginginkan agar nikmat orang lain hilang. Dia enggak menginginkan nikmat orang lain hilang. Cuma pingin dia punya seperti apa yang dimiliki oleh orang lain. Fahadza la ba'sa bih, kata Ibnu Qayyim, ini tidak mengapa. Yang seperti ini tidak mengapa. Wah, kayak duwe napa HP anyar, aku yo pengen duwe anyar kaya kae. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim, la ba'sa bih, tidak mengapa. Yang haram dan dosa itu adalah muga-muga HP ini langsung bodol, muga-muga error, muga-muga niku dosa. Ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian saya langsungkan mawon. Qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menjelaskan,
Hasad itu minal amradil azimah lil qulub, adalah penyakit yang besar dalam hati, itu adalah hasad. Wala dawaa, tidak ada obatnya, li amradil qulub, bagi penyakit ini tidak ada obatnya, illa, kecuali 2 obatnya. Sanes paracetamol, bil ilmi, obatnya ilmu, wal amali, dan amal. Ilmu apa yang dimaksud? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, huwa an ta'rifa annal hasada dararahu 'alaika fid din wad dunya, bahwasanya kalau saya hasad, maka hasadnya saya itu akan memudorotkan diri saya untuk agama saya dan dunia saya. Bahaya untuk dunia saya dan untuk akhirat saya. Dia menyadari itu. Wal mahsudu la dharara alaihi fid dunya, dan orang yang kita hasadi itu tidak ada madharat bagi dia. Wala fiddin, dalam agama pun tidak ada madharat bagi dia. Bahkan yantafi'u bihasadika fiddin, dia akan mendapatkan manfaat dari hasadnya kita. Kita hasad, dia kita hasadi, maka dia malah untung. Karena kelak di akhirat pahalanya kita akan diberikan kepada dia. Kalau ternyata kita tidak cukup pahala itu, dosanya dia akan diberikan kepada kita. Kita tahu itu. Kalau kita betul-betul paham, ini obat bagi orang yang punya sifat hasad. Kemudian saya ringkaskan, wa ammal amal an-nafi' fih, kemudian obat yang kedua adalah amal. Kalau tadi adalah ilmu, yaitu mengilmui, mengetahui bahwasanya kalau kita hasad, ini bahaya besar bagi kita dan bagi agama kita, baik dunia maupun akhirat. Orang yang dihasati justru dapat manfaat dari hasadnya kita. Obat yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yaitu amal, melakukan sesuatu. Apa yang harus dia lakukan? Ayyatakallafa naqidha ma ya'muruhu bihil hasad, yaitu dia membebankan diri, memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang berkebalikan dari apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang hasad. Maksudnya apa? Wa huwa ba'tsuhu 'alal haqqi, kalau kemudian ternyata hasad itu menyebabkan dia ingin mencela, ingin mencaci, ingin menyakiti, ingin memfitnah. Kalau dengan hasad itu timbul keinginan dalam diri kita, mau memfitnahnya, mau mencelanya, mau menghibahnya di hadapan orang lain agar orang lain memandangnya hina, maka kita harus melakukan yang kebalikannya. Fayukallifu nafsahul madhalahu, maka dia memaksakan diri untuk memuji-muji orang tersebut. Bukan memuji atau menyanjung orang tersebut di hadapan orang lain. Nek kaya pancen alhamdulillah wonge apik, ora tahu aneh-aneh. Awalnya dia merasa ingin mencela karena sudah kadung hasad, tetapi dia memaksa diri untuk ngomong. Awalnya mungkin terpaksa untuk ngomong sesuatu yang memuji dia di hadapan orang lain. Wa in hamalahu 'alal kibri, kalau hasad itu menyebabkan dia sombong, maka dia dia paksa alzama nafsahu bitawadhu'i lahu, dia paksa untuk tawadhu di hadapan orang itu. Wa in ba'athahu 'ala kafil in'ami anhu, kalau hasad itu menyebabkan dia ingin menahan pemberian, janjane aku ya arek ngewehi soto karo kae. Kadung hasad ora tak wehi. Maka kalau timbul keinginan seperti itu, kita lakukan sebaliknya. Alzama nafsahu ziyadatan fil in'am, kita memaksakan diri untuk tetap memberi dia, bahkan kalau bisa memberi yang lebih dari biasanya tak bagi ini toh. Kemudian dia ternyata punya mobil baru, wah sesuk sengit aku ora tak wehi, astagfirullah, aku tetap arek ngewehi, bahkan ditambahi dari kemarin. Ini berat. Kata Imam Al-Ghazali, fahadhihi adwiyatun nafi'atun lil hasadi, ini adalah obat mujarab bagi orang yang hasad. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan illa annaha murrah, tapi obat ini sangat pahit. Angel, pahit banget.
wa yusahilu syurbaha, dan yang bisa memudahkan kita minum obat itu al-isti'anatu billahi ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya untuk meminum obat ini, karena obat ini pahit banget. Bayangke, gek hasad, gek jengkel, gek iri, gek dengki, kok njuk malah kon ngewehi sing luweh niku lak pahite pol-polan. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan wa yusahhilu syurbaha, dan yang bisa memudahkan kita untuk meminum obat itu al-isti'anatu billahi, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi dan maha agung. Pun titik 3, aqulu qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk bisa menghindari sifat hasad sedikit demi sedikit, dan andai ada hasad dalam diri kita kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hidayah, inayah kepada kita untuk kemudian kita bisa mengurangi hasad itu kepada orang lain dan berubah menjadi cinta kita kepada orang lain, sebagaimana doa yang kemudian sering dipanjatkan oleh kaum muslimin, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu wala taj'al, ya Allah, jangan engkau jadikan fi qulubina, pada hati kami ini, ghillan, ada ghil, ada iri, ada dengki, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Jangan engkau jadikan dalam hati kami ini ada ghil, rasa mangkel, rasa dongkol, rasa iri, rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah imamil mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.